Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang beramal 1 dibalas 10, 13, 14, 15, 10, 20, 30. Kalau puasa 3 hari kecil lah Pak Ustadz, aku lebih sanggup dari 3 hari, 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kalau 8 hari kecil lah Pak Ustadz, puasa Nabi Daud 15, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Itu apa tadi itu Pak Ustadz? Itu namanya puasa Nabi Daud. Puasa sehari, makan sehari. Laki saya tuh Pak Ustadz sembahyang Nabi Daud. Sehari sembahyang, sehari tak sembahyang. Tak ada. Itu tak ada. Itu pasti bisa dijamin 100% salah dengar. Makanya kalau pengajian itu 2 prinsipnya. Kalau mengaji, mengaji. Kalau tidur, tidur. Jangan mengaji tidur-tidur ayam. Bapak Ibu kalau mau tidur, tidurlah. Ada puasa yang lebih banyak lagi. Ada yang melaksanakan puasanya Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi. Dia setelah Nabi meninggal, suami tak ada, anak tak ada. Dia melaksanakan puasa, namanya puasa dahar. Puasa dahar itu puasa setiap hari sampai meninggal. Jadi 3, 8, 15, 30. Misalnya ibu, suami tak ada, anak tak ada, sebatang kara, mau puasa tiap hari, bagus. Tapi bapak bagus. Tapi bapak puasa tiap hari jangan. Karena bapak bekerja mencari nafkah. Kalau bapak puasa tiap hari, bini bapak mengamuk. Jadi puasa bisa menolong pada hari kiamat. Mudah-mudahan puasa kita yang kemarin itu bisa menolong kita nanti pada hari kiamat. Oke, berikutnya apa lagi yang bisa menolong? Keluar pula surat-surat cek nih. Pertanyaan jamaah. Nanti pun sampai jam 6.15 kumpulkan pertanyaan-pertanyaan. 6.15 kumpulkan pertanyaan, habis itu kita jawab. 6.30 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Nanti 6.30 Bapak Ibu semua sholat. Pas Bapak Ibu sholat, disitulah saya pulang. Yang kedua yang bisa menolong itu adalah Al-Quran. Mudah-mudahan Ramadan kemarin khatam. Amin. Ini masjid apa namanya? As-Salam. Masjid Salam. Masjid As-Salam ini banyak sekali Quran. Tapi kalau saya tengok dari susunannya nampaknya nggak dibaca ini Quran. Jangan suuzon Pak Ustaz. Ini Quran ini dibaca. Cuman karena mau acara pengajian Ustaz Somad kami susun rapi semalam. Tak boleh kita suuzon. Jadi membaca Quran yang paling afdal dihatamkan. Makanya kita kalau selesai kemarin hatam Quran dari wadduha, la ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal laili idza saja, sampai habis. Habis itu lanjut ke Al-Fatihah, lanjut ke Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Kenapa? Kenapa setiap khatam Quran sampai wa ulaika humul muflihun? Supaya jangan berhenti pada Ramadan. Dilanjutkan lagi mengkhatamkan Al-Qur'an. Rubbatalil Quran wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran. Baca Quran bukan dapat syafaat, dilaknat. Kenapa dilaknat? Panjang, pendek, idgham, gunnah, qalqalah, ikhfa, tak betul. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah salah membaca Quran. Kenapa? Karena memang tak pernah baca Quran. Lebih baik pernah salah daripada tak pernah salah karena tak pernah baca Quran.
Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabih, memberikan syafaat, pertolongan pada orang yang membacanya. Saya tengok ada lampu merah di depan mall SKA. Saya bawa mobil. Sampai di mall, datang polisi. Prit! Tidak menyemprit saya, menyemprit ada orang bawa motor. Apa yang pertama dilakukan orang yang kena tangkap itu? Mengambil handphone, langsung menelpon keluarganya, entah polisi, entah tentara, entah kepala dinas, entah pak camat, entah pejabat, entah RT, minta syafaat. Kan itu yang pertama dilakukan kan? Kalau ada orang tertangkap, itu yang pertama dilakukan. Ustadz kok tahu? Aku pun begitu juga. Mau cepat-cepat ceramah, saya bawa motor, mau cepat-cepat. Pas di depan hotel apa namanya, muka Purna MTQ, lewat sedikit kiri. Oh, belok, datang polisi. Prit gitu. Langsung saya keluarkan handphone. Pas istri Pak Rusli Zainal menelpon. Ibu Septina. Ustadz di mana, kata dia. Langsung saya kasih ke polisi itu. Kok Pak, kata saya. Pergilah, kata dia. Itu namanya syafaat. Kata mak saya setiap mau puasa membuat kenduri di Tanjung Balai Asahan. Aku mat, kata almarhumah ini, asal mau balik ke Tanjung Balai Asahan, ke Silau, susahlah hatiku. Kenapa? Asal lewat langsung razia. Razia. Lama saya berpikir, gimana lah caranya supaya mak ini tak kena razia ya. Saya cetakkan foto sebesar ini. Nah, foto saya sama Pak Tito, Kapolri. Nah, mak, coba bawa. Coba, nanti asal ada polisi razia tunjukkan. Balik dari ziarah itu saya, cuman mak, bebas kata dia. Itulah agak-agaknya syafaat itu. Kan payah saya menjelaskan syafaat kan. Jadi kalau awak mati nanti, kan banyak razia itu. Razia pertama di alam kubur, mungkar nakir. Razia padang mahsyar, togak sampai tenggelam poluh. Razia meniti titian siratal mustaqim. Foto siapa ndak awak bawa? Maka kata Nabi, siapkanlah dua bekal. Yang pertama puasa, yang kedua baca Quran. Aku Pak Ustadz puasa tak tahan. Aku sudah kena penyakit mah akut, gula darah, diabetes, kolesterol. Sosok lagi. Banyak aja baca Quran. Membaca Quran pun tak sanggup Pak Ustaz. Asal ditengok titik batu kadang 3, kadang 2. Kalau begitu tutup ajalah Quran itu, banyak-banyak berzikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Aku berzikir pun tak bisa Pak Ustaz. Mati aja. Tak ada gunanya membuat macet panam. Mbak somak bukan bau. Jadi Islam ini agama yang susah atau agama yang mudah? Mudah. Tak bisa berangkat haji, kuota haji penuh, Pekanbaru daftar tunggu 30 tahun, bayar ONH 2025, berangkat 2055, 2025, 35, 45, 55, 30 tahun. Kenduri tiap tahun. Berangkat 2025, mati 2035. Jangan berkecil hati.
Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sembahyang subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, habis sembahyang subuh jangan balik ke rumah, duduk berzikir. Ini termasuk pengajian nih, zikir nih, sebab kita tak ada cerita macam-macam, kita baca kitab. Summa yusalli rak'ataini, sembahyang sunat 2 rakaat. Salat sembahyang subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat. Itulah kenapa nanti kita salat sunatnya 6.30, karena itu waktu sudah terbit matahari. Dari mana Ustaz Somad tahu waktu terbit matahari? Caranya tengok waktu maghrib. Tengok jam berapa maghrib? 18.22. Berarti jam 6.22 sudah bisa. Begitu cara menengok. Itu kan nanti berubah tuh. Bisa jadi jam 6.30, bisa jadi jam 6.15. Pokoknya tengok aja waktu subuh. Ini tidak bisa berlaku di seluruh Indonesia. Ini hanya berlaku untuk Indonesia bagian barat, khusus Sumatera, Aceh, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Palembang bisa. Daerah lain belum tentu bisa. Nanti jam 18.22 maghrib, berarti jam 6.22 kita sudah bisa sholat sunat isyraq. Syaratnya 3, sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tapi jangan gara-gara ini yang sudah store ONH diambil balik duit dari bank. Nanti siang poinnya ke BSI, ke bank. Poinnya ke Bank Riau Kepri Syariah. Saya mau ambil duit saya balik. Loh, kenapa bapak kan udah store? Aku udah haji umroh pagi tadi sama Ustaz Somad. Mudah-mudahan dibukakan pintu rezeki, panjang umur, kita bisa haji dan umroh. Tapi andai pun umur tak sampai, istiqomah saja. Tak bisa hari kerja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari libur. Hari ini hari apa ini? Hari Sabtu. Besok hari Ahad, duduk. Apa pulang ke rumah? Macam orang penting aja. Banyak orang ini sekarang saya tengok di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi balik. Tanya sama istrinya, sibuk betul bapak tu bu? Enggak, balik tidur. Duduk di masjid. Kalau duduk di masjid tak ada pun pengajian dari jam 5 ke jam 6.22, itu insya Allah 1 juz dapat duduk baca Quran. Baca Quran tu pakai suara. Ini saya tengok ada sebagian orang baca Quran diam aja. Baca apa? Baca Quran itu tak boleh menyambung nafas. Nafas ditarik. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Pakai suara. Makharijul hurufnya betul kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ijaja. Apa ijaja? Izaja. Ada za, ada za, ada wa, ada ja. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ada sa, ada tha, ada sya, ada sha. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Awak, salah-salah tak salah. Salah sebut tak salah. Siapa ceramah tadi? Ustaz Somad. Tak salah. Mentang-mentang baru hijrah
Semua pakai huruf shin. Assalamualaikum. Kita ucapkan syukur kepada Allah, bersalawat dan salam kepada Allah. Alhamdulillah di Masjid Asy-Syalam ini sudah hadir Ustaz kita, Ustaz Syawal. Tak salah. Tapi kalau dalam bahasa Arab salah bunyi, salah makna. Tapi bukan berarti maksud saya gara-gara ini Bapak Ibu takut baca Quran. Aku Pak Ustaz baca Quran ini tak lancar, aku bukan qori Pak Ustaz. La aqulu alif lam mim ar. Tak dihitung satu huruf. Alif lam mim 3 huruf. Walikulli harfin asyru amsalihah. 10, 20, 30. Yasin 20. Taha 20. Ain sin qaf 30. Kaf ha ya ain sad 50. Jadi perhitungannya bukan berapa kali khatam, bukan berapa juz, bukan berapa ayat, tapi berapa huruf. Maka jangan berkecil hati yang tak lancar. Justru makin tak lancar makin banyak pahalanya. Karena orang tak lancar alam nasyur. Tapi janganlah semua hidup tak lancar. Ini Masjid As-Salam ini Pak Ketua, ada maghrib mengaji, anak-anak mengaji di sini. Setiap hari Selasa bawa anak-anak kita ke Masjid As-Salam, ada tilawah jam ba'da maghrib sampai isya. Saya minta kepada seluruh masjid-masjid yang ada di Pekanbaru, di Riau, di Indonesia, Malaysia, Brunei, negeri-negeri Islam, tolong tanah kosong di samping-samping buatkan rumah Quran. Karena kami dulu di Mesir habis asar ke maghrib, maghrib ke isya, itu syekh duduk di tiang mendengarkan anak-anak setoran Quran. Siapa saja boleh nyetorkan hafalan, ngapalnya di rumah, nanti nyetorkannya di masjid. Itulah fungsi namanya rumah Quran, tidak boarding. Tradisi itu kawan saya setiap akhir bulan tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30 rajin nyetor. Asalkan bulan-bulan 25, 26 nyetor. Saya tanya, kok kenapa rajin nyetor? Rupanya dapat duit untuk beli rokok. Kau, kata kami, kau berdosa memakai duit Quran kau beli rokok. Kata dia, aku kalau tak merokok ini hilang hafalanku. Masih ada kawan. Dia kalau nonton nih golaknya aku nih gitu. Yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat dua ini yang akan menolong awak. Yang pertama puasa, yang kedua Al-Quran. Yaqulus siyam. Apa kata puasa? Ay Rabbi ya Allah. Puasa itu nanti bisa bercakap. Ya Allah, mana'tuhu ta'am. Makanannya halal. Bubur kacang hijau halal apa haram? Halal. Ketupek gulai paku halal apa haram? Halal. Terbayang pula makanan di belakang. Tapi ketika bulan puasa halal apa haram? Haram. Mana'tuhu lisyam, mana'tuhu ta'am. Aku, kata puasa tadi bercakap pada Allah, ya Allah, aku sudah menahan dia untuk tidak makan. Wasyahwah, syahwat. Istri itu halal apa haram? Bini siapa? Main halal-halal aja. Tengok dulu. Aku larang dia untuk makan, aku larang dia untuk minum, aku larang dia untuk syahwat. Karena aku, kata puasa, fasyafi'ni fihi, kasih aku syafaat supaya aku bisa menolong dia. Itulah kenapa kita dapat syafaat puasa. Makan ditahan, minum ditahan, cakap ditahan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kabarnya anak si anu, laki si anu, bini si anu, tetangga si anu. Jangan bercakap. Aku sedang puasa.
Jadi gimana hubungan kita? Habis maghrib kita bercakap balik. Sedang puasa bapak-bapak ini masuk ke toilet tempat wudhu Masjid As-Salam, masuk air ke mulut sekali, kumur-kumur sekali, meludahnya 10 kali. Takut tetelan. Air wudhu itu halal apa haram? Halal. Tapi ketika sedang berpuasa, Ustaz Somad, ya, kumur-kumur membatalkan puasa Pak Ustaz? Tidak, aku bilang. Mana pula batal puasa kena kumur-kumur? Tapi saya kumur-kumurnya pakai TS Pak Ustaz. La ilaha illallah. Pandai mencari gara-gara. Dah, itulah maka puasa itu bisa mengasih syafaat karena dia mengadu kepada Allah. Nah, macam mana pula Quran? Wa yaqulul Quran. Apa kata Quran? Mana'tuhun naum. Dia tidak tidur malam karena baca Quran. Billail fasyaffa'ni. Gara-gara aku dia tidak tidur malam baca Quran dalam tahajud mengejar khataman Quran. Fasyafi'ni, kasih aku syafaat ya Allah, kata Quran. Quran itu bercakap, kasih aku syafaat supaya bisa aku menolong dia ya Allah. Lalu apa kata Allah? Fayashfa'ani, maka puasa dan Quran memberikan syafaat. Doakan supaya Ustaz Somad dapat syafaat puasa dan Quran. Dari bunyi aminnya macam tak setuju jamaah. Apalah salahnya agak kuat sikit. Amin. Kalau Tuan tak usahlah berpantun. Ini Pak Ustadz, hadisnya ini sahih apa enggak sahih? Kami takut kalau hadisnya tak sahih Pak Ustadz. Rawahut Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Al-Kabir karena kitabnya besar. Rijaluhu rijalus sahih. Periwayatnya semuanya sahih. Apa kata Imam Al-Hakim? Wasahhahahu Al-Hakim. Kata Imam Al-Hakim, hadis yang disampaikan Ustaz Somad tadi hadis sahih. Wa akhrajahu Ibnu Abi Dunya. Ada lagi seorang ulama namanya Ibnu Abi Dunya, menyebutkan hadis ini dalam kitab Al-Ju'. Ada kitab namanya Al-Ju'. Ju' artinya lapar. Bi isnadin hasan, sanadnya hasan. Hadis yang paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Apa beda sahih dengan hasan? Bapak Ibu masih konsen? Kalau tidak, saya tetap juga cerang. Ada periwayat hadis hafal hadis 10. Disuruh ulang. Cuba kau ulang 10, bisa diulangnya 10. Itu nama hadisnya sahih. Ada periwayat hadis menghafal 10. Disuruh ulang, yang hafalnya tinggal 7, hilang 3. Itu nama hadisnya hasan. Ada periwayat hadis hafal 10, disuruh ulang, tinggal 1. Itu nama hadisnya dhaif. Dhaif artinya lemah. Ada penghafal hadis disuruh hafal 10, disuruh ulang, hilang 10, dibuek-bueknya 20. Itu nama hadisnya maudhu', palsu. Membuek-buek hadis palsu. Apa contoh hadis palsu? Al-bazinjan syifa'un min kulli da'. Terong obat dari segala penyakit. Itu hadis palsu. Yang membuek-bueknya siapa? Tukang jual terong. Supaya laku terong. Al-bazinjan syifa. Tapi bukan berarti semua hadis tentang makanan itu palsu. Tidak. Hadis tentang madu tidak palsu, boleh dipakai. Hadis tentang habba sauda. Habba sauda macam apa habba sauda? Jintan hitam. Sekarang saya tengok habba sauda yang dijual di Pekanbaru ini sudah dalam bentuk kapsul. Kalau kami di Mesir dulu dibeli sekilo, dimasukkan 3 sendok,
dimasak air segini, nanti direbus sampai airnya setengah. Nah, baru diminum. Itu cara paling bagus minum habba sauda. Habba sauda obat dari segala macam penyakit. Kolesterol, jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung, asam podeh, asam baung. Apa yang menyebabkan stroke ringan? Karena darah yang disemprotkan jantung ini tak sampai ke otak. Terjadi penyumbatan. Kenapa darah ini menjadi beku? Gara-gara duo. Yang pertama minyak, yang kedua gula. Makan rendang, santan, minyak. Ketupek gulai paku, santan, minyak. Makan ayam gulai, ikan, kambing, maka yang paling tinggi kolesterol 3. Daging merah, daging sapi, daging kambing, daging kobau. Yang kedua jeroan, usus, yang sedap-sedap itulah. Yang ketiga susu kambing dan lain sebagainya. Adapun susu saset, susu kaleng, itu bukan susu, itu gula kental. Makanya kalau diminum bukan sehat awak, naik sakit gula. Tapi kenapa orang-orang tua dulu minum teh manis pagi, siang, malam minum teh manis tak ada kena penyakit gula? Dia habis minum teh manis pagi mencangkul sawah 2 hektar. Keluar jadi keringat. Awak minum gula, tarik selimut, hidup AC, menggumpal dalam darah. Makanya banyak orang di Pekanbaru ini sekarang jogging, lari pagi. Pas ditanya, "Bapak hobi lari?" "Saya hobi lari Pak Ustaz." "Biar supaya apa?" "Supaya bisa kita lari dari kenyataan." Ustaz Somad ini nampaknya menjaga makanan ya? Enggak. Saya tak ada jaga makanan. Undangan ke sana kemari, makan, minum gula, susu, teh manis. Di asalamnya aja yang minum air putih. Janganlah begitu Pak Ustaz. Ini Ustaz nih nyindir-nyindir pula. Saya sudah dikasih minum teh manis tadi di belakang. Tolong setiap Ustaz yang ceramah di asalam ini kasih air putih. Nanti kalau dia komplain bilang ini perintah Ustaz Somad. Kenapa? Karena Ustaz kalau ceramah pita suaranya panas. Kalau pita suara panas, dikasih air teh panas, dikasih air gula, rusak pita suara dia. Ustadz-ustadz ini banyak satu hari ceramah sampai 5 titik. Kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian maghrib, kajian isya, teh. Maka banyak ustadz kena diabetes, sakit gula. Kalau sayang sama ustadz, kasih air putih macam Masjid As-Salam. Setuju? Ini namanya efisiensi. Itulah hadis yang awak kaji subuh ini. Patutlah kitab ni tak hatam-hatam. Rupanya cuma 1 hadis yang dapat. Panjang umur sehat badan, nanti kita baca hadis 306. Tapi kira-kira dari penyampaian saya tadi Bapak Ibu paham atau tak paham? Pernah juga saya ngaji habis itu tanya apa yang disampaikan sama? Entah kiki. Nanti 6.30 awak sembahyang sunat isyraq. Usolli sunnatal isyraq pakai qaf. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya Buya kulhu lah, apa juga lagi. Macam banyak aja hafal ayat. Bagaimana menyikapi perbedaan paham di kalangan umat Islam? Contoh, di masjid sholat berjamaah menggunakan imam banyak paham. Nama masjidnya masjid terbuka. Ada Salafi, ada Dua Lapi, ada Muhammadiyah, ada NU. Jadi keadaan yang demikian itu bagaimana menyikapinya Pak Ustadz? Dulu, ini cerita dulu ya.
Nama sultannya Sultan Syarif Qasim. Sultan mengangkat mufti. Muftinya bermazhab Syafi'i. Tak boleh ada mazhab lain. Sultan Syarif Qasim mengangkat mufti mazhab Syafi'i. Tak boleh mazhab Hanafi, tak boleh mazhab Hambali, tak boleh mazhab Maliki, tak boleh mazhab Ja'fari, tak boleh mazhab Zuhiri. Hanya mazhab Syafi'i saja. Dulu begitu. Tapi sekarang kita tidak lagi tinggal di negara kerajaan Siak Sri Indrapura. Kita tak punya sultan, kita tak punya mufti. Maka tak ada mufti yang bisa memerintah Masjid As-Salam untuk pakai mazhab apa. Akhirnya, ya masjid ini punya siapa? Ya punya jamaah. Kalau kita pakai di sini hanya mazhab Syafi'i, kata orang Muhammadiyah, aku dulu menyumbang tiang itu, kata dia. Aku dulu ngasih karpet, aku berhak juga. Akhirnya Masjid As-Salam pun pakai multi mazhab. Maka ada imamnya yang bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu berarti dia pakai mazhab Hambali. Kalau bismillahnya sir, Hambali. Ada Pak Ustadz imam tuh tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti dia pakai mazhab Maliki. Imam subuh kita tadi jahar. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti beliau pakai mazhab Syafi'i. Kemarin waktu saya di Jombang, ada yang nanya ke saya, Ustaz, tadi kami sholat Idul Fitri, imamnya itu nggak baca Fatihah, langsung baca ayat. Saya bilang itu namanya imam grogi. Saking groginya, tapi lupa ayat, langsung ke ayat. Tentang masalah Fatihah, 3 mazhab. Kalau tidak sama sekali baca bismillah, Maliki. Kalau ada bismillahnya tapi sir, Hambali dan Hanafi. Kalau bismillahnya jahar, Syafi'i. Lalu bagaimana sikap kita sebagai makmum? Paling enak jadi makmum. Makanya di mana-mana saya nggak mau jadi imam. Asal disuruh maju ke depan, batuk. Ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Kalau sudah kita angkat imam, ikutilah dia. Itu tentang bismillah sir dan jahar. Tentang kunut Pak Ustaz, tentang kunut 3 mazhab. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak ada kunut. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi bil ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu Akbar. Itu maka Saudi Arabia tak ada kunut karena dia mazhabnya Hambali. Mazhab Syafi'i berkunut. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi bil ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yaqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu 'ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu Akbar. Syafi'i. Mazhab Maliki kunutnya sebelum rukuk. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kunutnya tak berbunyi. Allahu Akbar. Nanti kalau bapak sholat di Maroko, di Tunisia, di Aljazair, di Andalusia, di Mauritania, begitulah kunut. Tentang kunut subuh 3 mazhab.
Tak berkunut sama sekali Hanafi dan Hambali. Berkunut berbunyi sesudah rukuk Syafi'i. Tak berbunyi sebelum rukuk Maliki. Dulu berkelahi antara Perti sama Muhammadiyah. Kata Muhammadiyah tidak berkunut, kata Perti berkunut. Alhamdulillah sekarang sudah tak kelahi lagi karena sama-sama tak sembahyang subuh. Jadi posisi kami sebagai makmum, Pak Ustadz, yang paling enak jadi makmum, tinggal ngikut saja. Kebetulan tadi subuh ini imam kita bermazhab Syafi'i. Ya, ambil angkat tangan. Allahumma hadina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma atait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Yang diaminkan 5, karena itu doa. Yang berikutnya ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yaqdu alaik wa innahu la yadhillu man walaik wa la ya'izzu man adait. Kalau hafal, kalau tak hafal gerak-gerakkan aja. Paling enak jadi makmum. Kebetulan sholat di Masjidil Haram, imamnya mazhabnya Hambali. Ya saya tak baca kunut karena imamnya tak berkunut. Bagaimana kalau mazhab saya Hambali? Hambali tak berkunut. Imam saya Syafi'i. Syafi'i berkunut. Datanglah orang menjumpai Imam Hambali. Wahai Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal meninggal tahun 241 Hijrah, makamnya di Baghdad, Irak. Wahai Imam Hambali, ya, saya ikut mazhab engkau Hambali. Bagus. Bagaimana kalau saya bermazhab Hambali dan imam saya bermazhab Syafi'i? Kata Imam Hambali, angkat tanganmu dan ucapkan amin. 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 Ini sekarang banyak makmum ini entah mazhab apa melawan imam. Allahumma hadina fi man hadait, enggak mau. Ikutilah imam. Tapi kalau saya yang punya masjid, supaya jamaah tidak hebat. Anak raja pergi menyanyi sambil makan sayur kubis. Kalau sudah tanda berbunyi, tanda waktu kita sudah habis. Memang hebat jamaah Masjid As-Salam ini. Diketik, di print dengan rapi. Tempat-tempat lain tuh kadang ditulislah di kardus. Tengok, hebat. Ini menunjukkan jamaahnya ini orang-orang serius. Mohon pencerahan Pak Ustadz. Bagaimana surat An-Nisa ayat 59, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri, yang dikaitkan dengan kondisi kekinian bangsa Indonesia, di mana banyak terjadi kontroversi, kontradiksi, propaganda, hoax dan sebagainya di tingkat pusat maupun daerah. Benturan antara kebijakan pemerintah, oh ini memang serius betul ini. Benturan antara kebijakan pemerintah versus kepentingan publik, antara perilaku pejabat versus sikap publik, antara sudut pandang aparat versus opini publik. Itulah makanya jamaah itu tidak usah terlalu cerdas, karena itu menyusahkan ustaz. Yang mempertontonkan perilaku buruk, mulai dari penjarahan dan manipulasi sumber daya alam, hukum yang ditabrak, operasi senyap pembuatan revisi undang-undang, sampai silang pendapat antar sesama pejabat, seperti yang juga terjadi di Riau terkait defisit APBD 2025. Dengar baik-baik. Ayatnya tadi, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Jangan ayat ini dipotong. Ini bahayanya kalau tukang sunat jadi baca ayat. Semua disunatnya, ayat pun dipotongnya. Baca ayat sebelumnya. Apa bunyi ayat sebelumnya? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau pemimpinmu itu amanah,
pemimpinmu itu adil, barulah masuk ayat tadi. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Apa hubungan antara dua ayat ini? Wajib ikut pemimpin, taat kalau dia adil dan amanah. Berarti kalau dia tidak adil dan tidak amanah, tak ada saya cakap begitu. Itulah kalau jamaah itu cerdas, dia bisa menyimpulkan sendiri. Jelas? Itulah kaji kita subuh nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak cakap, masih ada lagi. Ini dokter. Zakat mana lebih afdal dibayarkan di tempat dia tinggal atau di tempat kampung halaman? Wahai Muaz bin Jabal, kau kutugaskan ke Yaman mengutip zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ambil dari orang kaya-kaya di Yaman, bagi ke orang miskin di Yaman. Ambil dari orang kaya di Pekanbaru, kasih ke orang miskin di Pekanbaru. Yo Pak Ustaz, tapi kami kan manggalenya di siko kampung kami. Ada anak kemanakan kami, bagi prosentasi. Apakah 50-50? Apakah 30-70? Apakah 60-40? Sebab di kampung halaman, tetangga, jiran, kawan, sahabat, andai tolan, kawan masa kecil, kawan sepermainan, bagi dua. Jangan tinggalkan Pekanbaru, karena di Pekanbaru juga banyak fakir miskin. Bayarkan ke Basnas kota, kantornya di Masjid Ar-Rahman, Sudirman. Bayarkan ke Basnas provinsi, kantornya di depan Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad, Jalan Diponegoro. Karena dengan ke Basnas ini lebih merata nanti pembagiannya. Dua, bagaimana cara mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh dan solihah? Tak bisa main tunjuk-tunjuk. Semayang. Ayah enggak sembahyang, ayah sudah dewasa. Tidak bisa. Mendidik anak kau bukan macam memandikan bau. Memandikan bau, dipegang tali bau, di lopehnya. Nyo mandi awak menonton. Kalau mendidik anak kau macam memandikan kudo. Masuk awak ke kolam, awak basah, kudo tak basah. Anak kau ditenteng bawa ke Masjid As-Salam. Ini sudah diamalkan jamaah As-Salam. Itu banyak bawa anak ketek tu. Tu anak kecil. Itu kecil rupanya dah tua. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, udah tua tubah tidak. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua tubah tidak. Itu tengok anak-anak ketek di belakang, perempuan pakai jilbab. Allah bisa karena jangan main handphone. Omaknya scroll. Nggak bisa. Kalau kita melarang dia main handphone, jangan nonton TV. Di rumah kita jangan ada TV. Bapak datang ke rumah saya, carilah kok ada TV. Kalau ada TV di rumah saya, potong telinga saya. Disimpan bini saya di kamar di belakang. Anak tak boleh nonton TV. Aku pun kena juga tak boleh nonton TV. Anak-anak perlu contoh keteladanan. Kenapa anak-anak bercelana pendek? Ayahnya bercelana pendek. Di sekolah diajarkan bertudung labuh, baju kurung, celana panjang. Di rumah ditengok emaknya pakai you can see. Kamu kan bisa see menengok. Kau bisa menengok ketiak macam leher unta. Maka pendidikan ini perlu keteladanan. Saya tak sempurna, saya juga banyak kekurangan, tapi kita memantaskan diri menjadi orang tua. Mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang baik-baik, insyaallah. Bolehkah kita membagi harta waris dibagi rata untuk anak laki-laki dan anak perempuan? Duit kalau ditengok dari wajah jamaah ini, rata-rata tabungannya 1 miliar ini. Amin.
Ustaz tahunya dari mana? Itu saya tahu ini 1 miliar. Itu dari senyumnya yang lepas. Orang kalau tak berduit dia payah senyum. Kalaupun senyum tertahan dia. Ini tapi lopeh senyum. Ini saya yakin nih paling minimal nih 1 miliar nih satu orang. Amin. Mengaminkan pun tak mau. Gimana lah? Bapak punya duit 1 miliar. Kemudian bapak meninggal. Berapa bini dapat? Kompilasi Hukum Islam Indonesia menetapkan harta yang didapat setelah menikah, dapat 1 miliar tapi sudah menikah, maka harta itu dibagi 2, 500 juta untuk ibu. Senyum ibu itu kan? Dah, berapa tinggal? 500. Anak ada 4 orang, 2 laki-laki, 2 perempuan. Gimana cara membaginya? Bagi 6. Kok bagi 6 Pak Ustaz? Anak laki-laki, anak perempuan. Laki-laki 2 bagian, berarti menjadi 4. 2, 4, 2, berarti 6. Maka 500 juta bagi 6. Coba bagi 500 juta tadi bagi 6. Memang kok belum sarapan nih datang bodoh Pak. 500 juta bagi 6. 83 juta untuk anak perempuan. Kau perempuan dapat 83 juta. Yang laki-laki dapat 2 kali bagian. Kali 2. Kau yang laki-laki dapat 166. Yang perempuan tadi dapat berapa? 83. Yang laki-laki dapat berapa? 160. Datang yang perempuan. Waktu ayah sakit dulu, aku yang memasakkan bubur kacang hijau, aku yang menjaga di masjid, aku yang merawat. Kau takut sama bini kau? Membawakan ayam sepotong pun tidak. Kalau gitu gimana? Kalau gitu kita bagi saja 500 juta ini bagi 4. 500 juta bagi 4 berarti satu orang 125 juta. Sampai uang. Bolehkah duit 500 juta tadi? Bolehkah duit 500 juta tadi dibagi 4? Boleh, syaratnya 3. Apa saja syarat yang 3 itu? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Begitu kalau masuk TV. Syarat yang pertama, keempat anak ini sudah akil balik. Tak boleh ada salah satu dia belum akil balik, atau ada yang gilo, atau ada yang cacat mental. Mohon maaf, ribu maaf. Dia mesti akil balik ke ompek-ompeknya. 2, dia tahu jatah asli dia berapa. Kau sebetulnya jatah kau 166. Tapi karena dibagi rata, maka kau dapat 83. Gimana, setuju? Iyalah kalau gitu. Karena kalau tak dijelaskan begitu, dibagi saja rata 125, nanti tiba-tiba dia tahu jatahnya dari orang lain, komplain, berkelahi. Mungkin dia tak mengamuk, anaknya mengamuk. Mungkin dia tak ganas, bininya mengamuk. Syarat yang ketiga, yang jatahnya berlebih, yang laki-laki tadi, kelebihannya itu sebagai tabarruk, sukarela. Kau sebetulnya jatah kau 166, tapi dek kalian tadi supaya tidak berkelahi, kau kan adik kalian yang mengurus kau, maka dibagilah kalian 125. Iyalah, yang penting copek dapat cair aku bilang. Dah, cukup 3 syarat. Jelas? Memang enak kalau ceramah di tempat jamaah yang cerdas-cerdas nih. Copeknya paham. Entah pura-pura paham biar supaya wak bonti. Pertanyaan terakhir yang keempat. Bolehkah
dalam Islam berpacaran sebelum menikah. Ini agak 1 jam lagi lah menjelaskan. Jangan pandang perempuan itu sebagai orang lain. Jangan perempuan itu ditengok orang lain, objek. Jangan begitu. Pandang perempuan itu anak pedusi awak, anak betino awak. Pandang perempuan itu sebagai adik awak. Pandang perempuan itu sebagai anak kemanakan awak. Cobalah rasakan bagaimana rasanya, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Anak perempuan awak, adik awak, akak awak, kemanaan awak, dibonceng sanan, bonceng sini, bonceng sanan, bonceng sini, masuk angin gombuk. Pacaran 5 tahun, tidak dinikahi. Itu sama macam iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu ditengok tetangga laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang meregang nyawa mati laki-laki apa perempuan? Perempuan. Masih mau juga lagi pacaran, bongak. Ibu, jaga anak perempuan ibu. Kalau datang laki-laki ke rumah, ini nanti malam nih banyak laki-laki ini datang. Ini sudah melap-lap knalpot ini, nanti datanglah dia membawa bunyi knalpotnya, beb 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 beb. Pas lalu di muka mawa, beb. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Boleh saya bawa anaknya? Kalau memang kau jantan, jangan bawa mawar, tapi bawalah mahar. Kalau gitu izin dulu ya bu, jangan pulang dulu, ada hadiah untuk kamu. Ini stiker sudah saya tempahkan, tempel di motor kamu. Apa tulisannya? Say no to bonceng. Buat di bawah, jangan dekati playboy cap tupai. Playboy cap tupai, habis pokok kelapa di belu bangsa duit-duit. Saya tak punya anak perempuan, tapi keponakan saya perempuan. Sepupu-sepupu saya perempuan. Hari pernikahan yang paling suci, paling sakral, yang mestinya bapak melelehkan air mata kebahagiaan. Wahai Abdul Razak, iya bapak, saya terus terang, kalau calon mempelai laki-laki itu namanya ada Abdulnya, nggak mau saya jadi saksi. Ustaz Somad bisa jadi saksi acara pernikahan anak kami. Yang pertama bertanya, siapa nama mempelai laki-lakinya? Asal ada namanya Abdul, tak mau saya. Karena pernah Pak Kuat itu salah panggil. Wahai Abdul Somad gitu. Uang kalau nak golak saya di majelis juga. Saya menjaga langsung. Jangan ketawa kata saya. Ini acara yang sakral, jangan ketawa. Habis itu bau saya ke belakang. Aku nikahkan engkau dengan buah hati belahan jiwaku, anakku yang aku tak berganti baju baru karena membelikan sekolahnya, anakku yang ku kasih makan meleleh peruh keringat dan air mata. Ku nikahkan engkau dengan anakku yang ku jaga tak tidur malam, tak makan kenyang. Ku nikahkan engkau dengan anak perempuanku yang sudah seperti ibu kandungku. Ku nikahkan engkau dengan anak perempuanku yang menjadi cita-cita harapanku. Ku nikahkan engkau dengan anak perempuanku yang akan melahirkan cucu-cucuku. Ku nikahkan engkau dengan anak perempuan. Saya sudah susun kalimatnya. Sampai sekarang anak saya laki-laki. Jaga anak perempuan bapak ya pak. Kalau datang nanti sore laki-laki, jangan kalian fasilitasi dia untuk berbuat dosa. Duduk ya, duduk dulu kalian berdua ya. Papa sama mama mau nonton di belakang. Itu sama artinya kalian ngatakan bezina lah kalian, bezina. Mana mula bezina, Ustaz aja suuzon. Mereka kan jalan-jalan mau makan bakso mie ayam. La ilaha illallah. Kenapa kita pura-pura bodoh? Hotel Melati Pekanbaru kelas 3 yang satu kamar 150.000. Kalau malam tahun baru, malam Valentine, malam libur, itu hanya dipakai 1 jam 2 jam untuk berbuat maksiat. Jaga anak perempuan kita.
Zaman dulu, laki-laki kalau mau jumpa perempuan tinggal membawa lidi. Ambil lidi, rumah orang Melayu dulu pakai kayu tiang ajuluk kata. Kalau nampak lidi naik, itu tanda miss call. Hai sayang. Berubah. Dari mulai lidi berubah tulisan. Maka laki-laki pergi ke surau membawa kertas, diselipkan di tengah ketiak. Perempuan pun mengambil sambil lalu tak memandang, dibaca surat Zainuddin untuk Hayati dalam tenggelamnya kapal Pantai. Masih bisa diatasi, masih bisa dikontrol. Tapi sekarang apa yang terjadi? Begitu muncul Instagram, Telegram, grup WhatsApp, terjadilah apa yang terjadi. Bapak yang hatam Quran, yang rajin puasa sunat, selangkah kaki bapak ke surga, tapi selangkah lagi di neraka kalau tidak menjaga anak perempuan. Bapak sama ibu mesti kompak. Kalau bapak tegas, ibu juga mesti tegas. Pak, saya bawa anak bapak malam ini ya, jalan-jalan ke Sudirman, kami mau makan ayam. Tidak. Bakso. Tidak. Jangankan mie ayam, nasi uduk pun tidak. Datang ibu dari belakang, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu lagi. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita semua, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, istiqomah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan keturunan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama, jadikan anak cucu pasangan hidup kami orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Ya Syafi, Engkau yang Maha menyembuhkan, isfi mardana, sembuhkan jamaah kami, keluarga kami yang sedang sakit ya Allah. Warham mautana, keluarga kami yang sudah meninggal dunia, selamatkan, lapangkan dari azab kubur ya Allah. Wala aziban illa zawajatah, anak-anak muda kami yang lajang, yang gadis belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik, selamatkan dari maksiat LGBT dan zina ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Pekanbaru Riau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar, selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma wafiq ulata umurina, Bapak Camat kami, Pak Wali Kota kami, Pak Bupati Gubernur, pemimpin-pemimpin kami, tolong condongkan hati mereka untuk amanah dan menolong agama dengan kekuasaan yang Kau titipkan di ujung jari mereka. Allah maktim lana bi husnil khatimah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di subuh penuh berkah ini mengkaji hadis Rasulullah, kumpulkan kami nanti bersama Nabi Muhammad di surga Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Selama menyampaikan tausiah lebih 1 jam ini, banyak cakap saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati.